به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Hariskan untuk umatnya adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang sangat banyak mendapatkan bagian dari warisan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita bicara, bara waktu awak untuk mencari ilmu dalam sehari, malah lebih banyak mencari PT daripada mencari ilmu. Adakah pikiran kita untuk menambah ilmu seperti pikiran untuk menambah PT? Hah? Ada enggak? Padahal sumber kebaikan, kebahagiaan seseorang berdasarkan ilmu. Apalagi di akhir zaman kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah mengakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsika mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagaimana fitnah tadi kekuatannya? Kata Rasulullah SAW, seseorang di pagi hari masih beriman, di sore hari sudah kafir. Atau di sore hari masih beriman, di pagi hari sudah menjadi. Kenapa begitu dengan mudahnya dia? Karena tidak punya ilmu dalam mempertahankan iman dan keyakinannya. Jika ditawarkan kedudukan yang tinggi, ya, disogok, disketek saja aja piti langsung hijau uncik matanya. Coba. Jadi tidak melampaukan nilai keyakinan itu suatu hal yang bernilai dalam hidupnya. Yang bernilai dalam hidupnya adalah uang dan uang. Betapa banyak kita lihat dalam kenyataan orang-orang yang mudah terbalik keyakinan karena uang. Karena itu Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan orang berilmu. Inna fadl alim ala abid kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu itu dari orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas segala bintang-bintang. Kalau bulan purnama tidak akan nampak ci Allah aja bintang doh. Kenapa? Karena cahaya bulan purnama meliputi segala angka. Dan dalam riwayat lain, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah, ya, seperti kemuliaan aku dengan orang paling rendah imannya antara kalian. Itu kemuliaan orang yang berilmu. Bako itu, Ustaz. Orang beribadah tanpa ilmu banyak sekali disesatkan oleh setan. Contoh, kisah seseorang rajin beribadah, tidak dasar oleh keyakinan, datanglah setan mengaku kayaknya sebagai Nabi Khidir. Dengan cerita-cerita yang didengar, terus katanya Nabi Khidir itu masih hidup. Kadang-kadang bersobok dari orang-orang yang khusus-khusus. Maka setan kau tahu, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, digoda oleh dia. Apa katanya? Kamu sekarang sudah sampai pada tingkat wali. Dan kamu sudah dibebaskan Allah dari kewajiban-kewajiban agama. Atau mengaku sebagai Jibril.
Atau seperti yang terjadi dalam kisah disebutkan oleh Abdul Qadir, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika dia beribadah, datang cahaya dari sebuah lubang yang ada di dinding rumahnya. Cahaya itu lalu berbicara, "Wahai Abdul Qadir, kamu sudah menjadi kekasih Allah yang tidak perlu lagi beribadah." Apa jawaban Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala? "Ikhsa fa innaka syaitan." Ya, engahlah kamu, pergilah kamu wahai orang yang keji, engkau adalah setan. Kok bisa Abdul Qadir mengatakan itu setan? Karena dengan ilmunya sehebat, semulia apakah ketakwaan orang, tidak akan ada namanya berakhir perintah Allah untuk dilaksanakan. Apalagi nanti datang pula argumentasinya dalam ceramahnya. Wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mendapat keceinya. Kalau lah yakin, tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Nya tidak tahu kok penafsiran ayat kok. Padahal maksud ayat kok bukan maksud keyakinan. Itu adalah beribadahlah ke Tuhanmu sampai datang kematian. Itu semua ahli tafsir mengatakan yakin di situ adalah kematian. Karena kematian suatu yang sangat pasti. Nya tafsirkannya kalau lah sampai ke tingkat yakin, tidak perlu lagi beribadah. Pemahaman itu masih banyak bersebar di daerah awak. Seseorang syekh pernah mencerita, bertanya ke Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika dari tengah padang pasir, lalu ketika sedang qiyamul lail ini, atau salat malam ini, datang di hadapannya seseorang turun dari langit, berbentuk seseorang. Lalu dia salat di belakangnya orang ini. Ya kan? Nah, ketika dia salat di belakang orang tadi, dia tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Bahkan membaca ayat yang paling hafal nggak bisa. Kalau orang tidak berilmu, wah inilah mengira, kok Jibril datang, kok malaikat datang. Ditanyakanlah tentang kejadian itu kepada Syekh bin Baz rahimahullah, itu adalah setan, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak akan mengganggumu dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Ilmulah yang membedakan keyakinan-keyakinan yang batil itu, yang milah-milah. Kalau ndak punya ilmu, orang nan dia awak nan stenggil namanya 87 istilahnya, dianggap wali. Betul ndak? Talanjang ke mahkamah untuk buka dado atau bayirang ke mahkamah itu dianggap wali di orang. Kalau ndak beraja, awak dijual di orang bersawaknya. Apalagi beragama. Kini sangat banyak macam-macam pengertian orang dalam agama. Makanya penting beraja. Pertama sekali ini belajar itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Ba'a bantu beriman ke Allah tu pengertiannya ba'a. Pengertian beriman ke malaikat apa? Pengertian beriman ke kitab-kitab suci itu apa maksudnya? Pengertian beriman kepada para rasul apa maksudnya? Pengertian beriman kepada hari akhir itu bagaimana pengamalannya? Apa maksud dari pengertian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Jangan kau mengetahui pengertiannya lah, rukun imannya lah salah-salah itu sunannya Pak. Nah kini besok coba Pak pulang kampung tuh anak-anak SD SMP coba tanya, bara rukun Islam nak. Lah apa aja dan anak-anak rukun Islam lah. Kalau ditanya rukun salat, syarat salat. Nah, ilmu sangat penting. Karena dengan ilmu itu lawak tidak bisa digandua di orang. Apalagi tentang ilmu agama. Maka luangkanlah waktu setiap hari untuk mencari ilmu. Imam mendengar rekaman kajian. Ya kan? Mendengar ceramah. Kalau tidak setiap hari, setiap pekan ada kajian yang diikuti. Minimal perbaiki bacaan Al-Quran. Iko kalau nyanyi dangdut pasih bahasanya. Tiba baca Al-Quran balepotan. Tak gagok-gagok membaca ghairil maghdu. Padahal kecil orang kok badan lah bawah tanah kok.
Baca Al-Fatihah saya nak lurui tu. Ya kan? Lalu kecak mama lah bajanggu ya tebawan ndak je apa Fatihah tu. Baca Al-Fatihah ndak lurui. Lainnya salat baca Al-Fatihah ndak lurui. Bagaimana awak akan bisa mendidik anak cucu awak? Itu nampak tahu ilmu agama kau yang penting bana. Kalau ndak digandu awak ada bakidah ada orang. Banyak sekali pemahaman kini. Sehingga kata Rasulullah di akhir zaman kau ini cemaskan apa? Orang Islam menganggap ajaran Islam itu asing. Budi al-Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Islam kau dulu asing di tengah kaum musyrikin, namun akan kembali asing di akhir zaman kata Rasulullah SAW. Tapi bukan di tengah kaum musyrikin, di tengah orang-orang Muslim sendiri. Kenapa itu? Nyonak baraja apa itu Islam. Sehingga nampak orang bajanggui, dia olok-oloknya. Kau elok lempak bulan haji besok mah. Nampak celana orang cingkrang dianggapnya kebanjiran ang yuang. Padahal enggak tahu itu adalah ajaran Islam. Sudah itulah dilabel-label dulu, lah Wahabi lo pajako. Ditanya tu Wahabi itu roti atau kue tu enggak jeler. Wahabi kecek orang, Wahabi lo kecek awak. Nah itu yang banyak gini tuh. Mudah tak pengaruh. Kalau bahasa awak enggak punya pandirian. Itu yang tadi ondong ayi ondong dada. Makanya di akhir zaman kata Rasulullah SAW, yushaku an tada alaikumul umam kama tada'a aqlatu ala qas'atiha. Boleh jadi kalian satu saat nanti akan menjadi perebutan umat-umat lain. Seperti berebutnya orang makan hidangan di atas napan. Satalam tu makanan lama. Saling baribuinya, menari ayam, menari randangnya. Nya santap. Kata sahabat, awamakillatin ang yoma ini ya Rasulullah. Karena apa? Seketek waktu itu ya Rasulullah. Umat Islam sedikit waktu itu ya Rasulullah. Sehingga diperebutkan oleh umat-umat lain. La antum kathir. Bukan kata soal kalian banyak jumlahnya. Walakin akum gutha ka gutha isail. Tapi kalian seperti buih di atas ba'a buih. Ba'a kok diumpamakan dengan buih. Buih itu yang pertama tidak punya prinsip hidup. Kalaulah hari hujan, ya kan? Lain nampak buih nyui di banda-banda apa? Dapeknya banyimpang kamawinyo, ndaknya dibawa di arus. Itulah hidup ndak punya prinsip, dibawa di arus, kama arus ayahnya ikut isenyo. Yang keduanya ndak punya kualitas, ndak ada nilainya. Ada ndak orang mengumpulkan buih. Pokoknya kampang tu lah, sagadang hunuang buih itu mana ayo kumpulannya dijualnya lah, do ndak. Pamuluang ada ngumpulkan buih. Kenapa ndak? Karena ndak ada kualitas. Ndak punya prinsip, ndak ada kualitas. Ini sudah ingatkan Rasulullah SAW bahwa kita ini harus jangan jadi pengekor. Maka kata Rasulullah SAW mengingatkan, la tattaba'na sana man qablakum adwatil qudda bi qudda. Sungguh kalian akan meniru kebiasaan budaya umat yang sebelum kalian. Salangkah demi salangkah. Hatta la dakhal juhra dabbin la dakhaltumu. Seandainya masuk ke lubang biawak lah masuk kalian. Biawak itu sebetulnya dob itu tidak biawak sebetulnya Pak. Cuman binatang yang mendekati bentuknya biawak. Tapi dob kok binatang hidup di padang pasir, nyo boleh dimakan, makannya rumput. Kalau biawak tidak boleh dimakan karena nyo memangsa. Ba'a kok disabuin ke lubang biawak ke lubang dob itu dari Rasulullah SAW. Lubang dob kok lubang yang paling rumit untuk dimasuki. Paling susah, belok-belok. Kemudian punya pintu rahasia untuknya. Kalau dikaja di lubang konya ada pintu lain untuk meloncek keluar nak lapek do. Sarumi ba itu hinan dicontoh pekerjaan itu, kebiasaan itu, budaya itu, orang Islam ada kami niru kata Rasulullah. Sarumi ba abana. Kadang-kadang tidak masuk akal ada dicontoh. Itulah akibat keramun tidak punya tidak punya prinsip. Ondong aye, ondong tak punya prinsip. Karena tak punya ilmu. Orang lagi ngetren batu itu diikuti ngetren gitu.
Saman lato-lato saya sadua. Tibo saman cincian kiek, nyua kiek sadua. Nggak punya prinsip. Yang keduanya nggak punya nilai. Nggak ada kualitas. Banyak, tapi nggak punya kualitas. Ya, tibo badagang di pasar abang tuh. Bakarung-karuang baju, tapi sadua baju-baju nan lah. Nggak berkualitas. Dia kan dibali orang. Itu yang ditakutkan dari Rasulullah SAW. Jumlah kalian banyak, tapi seperti bu. Kenapa bantu itu? Nggak punya kualitas, nggak punya ilmu, nggak punya prinsip. Nah, itu masalahnya. Kemudian penyakit kedua, selanjutan dari hadis itu, kata Rasulullah SAW, ya, wa yakullahu fi qulubikum alwahan. Allah tanamkan, jatuhkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Kata sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Gilo dunia, takut mati. Kalau orang takut mati itulah gilo dunia. Kalau gilo dunia pasti takut mati. Nah, ini yang berubah. Yang sebetulnya terjadi ini. Umat kita banyak, tapi pengetahuannya tentang agamanya sendiri sangat minim. Kita bawa jam tadi, jam berakit. Jam 6 kurang sampai. Yang kedua, rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Halal. Halal dengan baik itu bergabung. Tapi tidak setiap halal itu baik. Tapi dalam agama yang baik pasti halal. Nasi basi halal enggak? Halal. Baik enggak? Enggak. Maka awak minta ke Tuhan diagi makanan yang cocok dan baik untuk awak. Kalau nan sakit gula, tidak cocoknya minum gula. Dan darah tinggi, tidak cocoknya minum makan daging. Dulu lah pernah waktu Dora wak sabuyan kan, ada orang yang diazab di dunia sebelum di akhirat. Baik itu, piti bagudang-gudang, tiba kamar baguloh tidak boleh. Karena sakit gula. Tiba ke makan daging, tidak boleh roh. Tekan darah tinggi. Alay. Beko garam lo digurangi lo. Alah kan nasib tuh Pak. Ya. Jangan membali gula, gudang gula bisa dibali. Tapi tidak boleh minum. Itulah penderitaan dahulu di dunia namun sebelum di akhirat. Itu azab yang paling baik sebenarnya. Ya. Makanan ada di hadapan tapi tidak boleh dikicok. Tidak boleh jilek. Tidak merasai badan tuh. Lah dari SMA bapikir untuk bakarajo lah takumpua piti semacam, lah takumpua piti itu rumah lah gadang semacam. Alai setelah itu lah sampai ke finish tu, makan minum gula ndak boleh ya, makan daging ndak boleh ya. Itu yang dinikmati dari kekayaan yang dicari itu. Jadi maniti ailiwo saudara, nama nikmati siapa? Anak cu. Manitia ini wong cari kawan makan daging lahapnya lah. Tiba je kopinya kocok-kocok gula dia de kopi na. Manitia ini wong cari. Tapi kamu ngalai. Nah, sebelum sampai kira-kira ke situ, nanti pikiran itu. Minta rezeki yang halal. Apa efeknya makanan haram tu Pak Ustaz? Kata Rasulullah SAW, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali satu yang baik. Wa anallahu amaral mu'minu bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang beriman apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang pada para rasul. Ya alladzina amanu kulu minat thayyibati mimma razaqna. Makanan halal. Lalu setelah itu Rasul menyebutkan kisah. Tsumma dzakara rajula yutilus safar. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang jauh perjalanannya. Ash'atha aghbar. Rambutlah berdebu, badanlah kumuh. Kan salah satu doa yang paling mustajab doa siapa? Orang Musa Safir. Paling mustajab. Yamudu yadai ila sama ya Rabb ya Rabb.
mengangkat kedua tangannya begitu sudah dalam perjalanan yang memang kondisi sangat-sangat dikabulkan doanya. Kata Rasulullah, "Fa'anna yustajabulah." Di ma Allah akan mendengar doanya. Karena apa? Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, nyo dibesarkan dengan penghasilan yang haram. Di mana Allah akan mendengar doanya. Jadi kalau batanya ba'ala batunggi-tunggi de berdoa siang pagi Ustaz tak nampak jabah dari Tuhan Ustaz ba kok itu pariso makanannya. Lain makanan halal. Salah satu efek buruk dari memakan harato naninda halal. Itu efeknya itu. Manangi-nangi berdoa ke Allah, tidak akan didengar ada Allah. Tadi coba cari itu. Latih dalam musafir itu. Rambutnya lah berdebu, badannya lah kotor. Mengangkat kedua tangan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendengar doanya. Gara-gara maka hati-hatilah apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang ditempati. Kalau wacirito ke kampung halaman awak nan paling banyak sangketo ko adalah di pembagian tanah. Ndak binantu je mintuo, ndak anak je ada mamak je keponakan, ndak ayah je anak, batengkang. Mungkin dikatakan 90% permasalahan di Sumatera Barat itu kalau masalah masyarakat itulah masalah bateh tanah kepemilikan harato. Batahun-tahun dapat tiga sapu aja saudara. Jo anak, jo kemanakan, jo nantu macam-macam. Nah, tolong direnungkan. Ya, pacuma awak manangi-nangi meminta ke Allah kalau apa tadi nan dimakan indak nan halal, nan dipakai indak nan halal. Kan awak ceritakan yang berkah itu seketek. Nan seketek itu kalau berkah besar sekali. Artinya nan katigo apa kata Rasulullah SAW? Wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Kan banyak Allah menyebutkan liyabluwakum ahsanukum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan kematian karena awak dijadikan dunia kok. Kenapa harus lewat dunia dulu sebelum masuk ke surga? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dunia kok sampai beramal agar Allah melihat siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, apa maksudnya amal yang paling baik itu adalah akhlasuhu wa swabuhu. Nan paling ikhlas, nan paling batuah. Apa ikhlas? Ditanya, ikhlasu makana lillahi. Nan batuah makana ala sunnah. Nan batus amalan sesuai di sunnah. Batungki-tungki dan ibadah tidak sesuai jo ajar Rasulullah SAW. Itu hanyalah bak kecoa abi minyak sambah tak lama. Kalau abi minyak sama tak lama sederhana. Kok nan bercorang lah botak dah beribadah, tapi hasilnya juga masuk neraka. Bakal itu karena amalan tidak sesuai dengan sunnah. Maka itulah dipelajari ibadah yang sesuai dengan sunnah. Solat sesuai sunnah Aduh nang solat tuh kadang-kadang nak Allahu Akbar. Pelarian ke kidal tu Bapak. Keceknya kalingkian ku harus tapek di pusek. Di malah dapet ini. Kan? Salat coba menurut tuntunan Rasulullah SAW. Di mana tempat letak tangan waktu salat dari Rasulullah SAW. Biko habis salat nyola hati loh. Bawa geliang-geliang. Dia ada Rasulullah bantu itu beribadah. Nah, orang nambah rajanya tahu bantu amalan Rasulullah SAW. Sehingga nak asing deknya ajaran-ajaran yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kini kok ajaran Islam itu asing di tengah Islam karena ndak baraja.
Nah, ibadah yang kata terima nanti diakui. Karena Rasul menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Orang yang melakukan sebuah amal tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah ada urusan kami di atas itu, kata Rasulullah, fawaradun, tidak diterima. Ya, maka perlu belajar bagaimana ibadah yang sah di sisi Allah. Dalam bahasa agamonyo, amalan-amalan dan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW itu disebut namanya bahasanya bid'ah. Kini kok kalau orang wak nyambut bid'ah itu Pak, angek telingonya, tidak tahu dah Pak. Aku angek telingonya. Ya kan? Padahal maksudnya apa? Agarnya hindari perbuatan-perbuatan, ajaran-ajaran yang menyisi tuntunan Rasulullah SAW. Beribadah tu baan ndak kalama dek salero dah. Tapi baan yang diterima oleh Allah. Ada orang beribadah kan lama dek saleronya. Kau tiba dia apa-apa tu kalau tiba membaca masalah poligami tagak telingonya itu ibu. Aku suai kaji jembo kau. Fokus kau sunnah kau mah. Kare kau tu jambu kau sunnah dia mah. Ya kan tu. Itulah apa kamu ya. Tiba nak lama tu dinyo tiba dapat dinyo hajinya sunnah kok. Ya kan? Habis kau dia berkandak ke istrinya tu lah sabit itu. Kapi yang mainkan poligami itu. Gitu. Sunnah kok, ajaran Islam kok. Tapi salat 5 waktunya di sunnah di kajiannya kau wajib dari kerajaan dah. Nah, itu baya gamu namanya sesuai jo hawa nafsu. Kalau tidak berilmu, makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, salah satu ciri hari kiamat adalah yafsul jahl wa yurfa'al ilm. Salah satu ciri kiamat itu adalah merajalelanya kebodohan. Kebodohan dalam hal agama, bukan dalam masalah urusan bisnis. Ya, diangkatnya ilmu. Makanya ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, innallaha la yantazul ilma min sudur ulama intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada ulama secara spontan. Walakin yantazu bi mautil ulama. Hilangnya ilmu di muka bumi kau dengan banyaknya ulama-ulama meninggal. Fa idza lam yaqa alimun ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Kalau tidak ada orang berilmu yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang tidak berilmu agama. Kalau tokoh-tokoh masyarakat tidak punya ilmu agama, maka dibawanya siapa akan dicontoh di masyarakat, tentulah perbuatannya. Iko musibah terbesar kini kok banyak tokoh-tokoh yang ditokohkan tidak mengerti ajaran Islam. Kok tanggung jawab tokoh. Jangan dianggap awak nenek mama itu gratis enggak. Salah langkah dicontoh di kemanakan, bertanggung jawab. Makanya nenek mama itu harus tahu jo agama. Tidak membawai harta warisan saja orang nenek mama itu. Ya kan? Yang lebih penting adalah menjaga akidah kemanakannya. Harus mencari tauladan dalam ibadah. Rajin ke masaji. Suko bersedekah. Iko ketika banse datang kemanakan. Lakayo. Tidak. Nenek mama kalau di nenek mama dan sabana dulu itu adalah tokoh agama. Tidak berbeda-beda. Karena ini akan membimbing cucu kemanakannya. Tidak sembarang-sembarang jadi tokoh. Maka salah satu ciri rekaman itu adalah banyak tokoh-tokoh yang tidak punya ilmu agama. Bahkan dianggap tokoh agama pun sekalipun. Ittakhadhan nasu ru'asan juhalan. Manusia mengambil tokoh-tokoh pemimpin-pemimpinnya dari orang yang tidak berilmu. Pasu'ilu, lalu ditanya masalah agama. Fa'aftau begiri ilmin, dijawab tanpa ilmu. Fadallu adallu, sesat dan menyesatkan. Iko penyakit dan banyak kini. Orang sok tahu agama, tapi tanpa ilmu. Nah, karena itulah pentingnya kita baraja. Nak tahu mana nan halal, mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bincang-bincang pagi kita kok. Semoga ada faedahnya. Karena kalau terlalu panjang beko mengantuk.
Ya kan? Apalagi ustadznya garing ceramahnya, serius bana, nggak ada lucunya loh. Ya kan? Orang Padang tuh jarang bisa melucukan tuh ceramah kayaknya. Nggak tahu ada nggak ustadz-ustadz yang paling lucu ya. Karena ilmu itu nggak disampaikan dengan bentuk lucu. Memang serius. Kalau lah seriusnya tidak masuk, apalagi kalau galak-galak. Beko udah terangan, mantap ceramah ustadz tuh bahan. Iya lama, nggak ada yang lalok surangan loh. Tapi ditanya, kajinya tadi, pokoknya lama kajinya, rancak kajinya. Tapi ditanya mana rancak? Nggak itu ya, rancak kajinya ustaz tuh. Tapi nggak ada yang terbawa kan? Nah, itulah penyakit juga kalau datang ke masaji pun nggak ada yang membawa pulang. Makanya kalau ikut seminar itu pena, buku dibawanya Pak. Kalau ke pengajian jarang orang bawa pena di buku. Kayaknya lebih hafal daripada Imam Bukhari. Sekali dengar lengket. Kok enggak ada yang bawa buku kan? Sama namanya, katanya ulama itu, pai mancing enggak bawa, pai lakalawi enggak bawa puke, maka dapat ikan tuh. Dicatat, saya enggak diulang-ulang dibaca, apa lagi nanti. Ada katakan apa nih sampai Ustaz? 5 menit lah keluar resiko, itulah banyak lupa saya apa sampai Ustaz tadi itu mah. Makanya buat ajan ke ibu-ibu, kalau suami minta izin ke pengajian, tiba di rumah ditanya, pengajian Ustaz tadi dah. Nah, dan itu loh ibu-ibu, kalau nyupai pengajian kecilnya, wirid gitu kan, tiba di rumah tanya loh dek suami, pengajian Ustaz tadi. Ya kan? Jadi sebetulnya nan lama berkeluarga itu ndak makan basamu sedeh, lama baraja basamu. Ya kan? Selalu nawak lalu tuh dibaca catatan pelajaran tuh. Nampana pengajian sepakan petang hari akhir tanpa ikut pelajarannya dah. Kaca ustaz kau ikut pedalilnya, aku masalah ada. Itu yang diharapkan dalam keluarga. Sesuai dengan topik awak apa? Ya. Masuk surga dengan keluarga. Jalannya untuk itu, yo sama-sama bekerja sama. Saling mengingatkan antara suami istri. Suami jangan kadang kapalolo kalau dikritik di istri. Kan itu. Bantu orang yang tidak menimuk kebenaran Pak. Baik suami atau istri. Ketika isi nasihati, udah kan acok lo tidak terlambat sholat. Kalau dingin tuh kok terlambat sholat? Udah kan acok lo terlambat sholat. Itu bantunya melawan itu. Karena tidak namu diberi di balenya kan acak lawak terlambat sholatnya. Baik dulu suami, ya, berhentilah udah merokok oleh. Kau udah larang beribadah. Itu lu balenya itu. Kau lah pernah ada larang beribadah, kan tidak ada larang beribadah doh. Kerajujan ini dikakok loh. Jadi tidak nyambung. Begitulah. Saling berbalik, peluru tembakan, ditembak ditembak loh. Kayak itu tuh. Makanya tidak hidup saling menasihati itu. Tidak hidup saling menasihati. Padahal disuruh di Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Hidup saling menasihati dalam keluarga itu nikmat. Cobalah. Istri sibuk jape kan. Saya di sampingmu, masih kenal enggak? Bisian ke istri itu. Dia sedang main HP itu nah. Saya lagi di sampingmu, masih ingat enggak? Udah dosa awak sebentar cari SMS dari anak komanya. Jadi begitu caranya. Tapi pakai bahasa yang lemah lembut. Dalam dak waktu kamau kamanika saya deh yobana ayu nah bahasa itu kan. Kok laki-laki tuh Masya Allah. Ya kan? Samui diinjak nak mati mungkin doh. Tibolah jadi barang tuh. Bawa angwawakau saya di rumah tuh lagi. Kalau dulu sebelumnya bahasa yang sayang itu. Ya, lu makan ditanya, "Lah makan kamu?" Ya kan toh? Kini lama nikah lah pernah bertanya. Buka pintu tuh, "Lah makan sayang" gitu. Coba praktekan sekali-kali Pak. Biar nak galak-galak di rumah tuh sekali, ndak serius tadi itu.
Nah, anak-anak nyebut, romantis lo bikin ini. Itu yang penting. Hiduplah kebahagiaan dalam keluarga itu. Kalau tidak bahagia dalam keluarga di mana, kadang bahagia itu lain. Biarlah nenek-nenek awak labar. Di balian masuk muda tu balik. Ya kan? Baik ke masjid babimbiang tangan lo awak. Lah masuk-masuk terakhir di dunia mah. Tidak dinikmati. Ya kan? Itulah masalahnya, Mbak. Aku nak dapat bahagia itu. Karena awak nak mau bahagia itu. Kan gampang sebenarnya. Cuma mempraktekkan itu bare. Ego awak tinggi. Ya kan, 3 laki-laki inyo jo ingin dirayu. Tiba pun si inyo lo minta dirayu. Enggak jadi barang itu. Coba saling ingin memberikan. Nah, itu. Sedang makan tuh di bisian. Gara-gara di bini semua makanan. Kok dakek panah lah ke rumah awak gini ya. Apa tuh dah? Asin sama amboh. Jadi coba anak-anak kita ketika melihat kita begitu baik dengan suami istri, pasti mereka senang di rumah. Ikonda ala pulang ayah jo amak, baca kak tari, mana kelamaknya main di luar? Ya kan? Dek sendok baca kak, ya kan? Dek kain pelap tangan dak bawa baca kak. Banyak banget hal-hal yang kecil-kecil kadang-kadang menimbulkan masalah. Padahal kalau dihadapi dengan sabar, dengan tenang, menjadi bumbu-bumbu bahagia dalam rumah tangga. Itulah kini kok, piti banyak tapi bahagia indah. Itu masalah kadang-kadang. Maka oleh sebab itu, bagi bapak-bapak, sediakan waktu untuk istri dan anak. Jangan lebih banyak lah pulang lah di toko, ada mampir pulau ke mama lu dah. Pulang mandi awak. Ya kan? Tunggu azan maghrib, kau habis sholat, makan bersama-sama keluarga, jo anak-anak, bincang-bincang. Nah, besok hari Ahad kita ikut kajian ini ya. Lebih cepat pergi ya. Coba lebih diorientasikan ke agama kehidupan awak. Akan terasa bahagia hidup tadi. Tidak akan bisa bahagia dengan materi sementara. Kan kini awak cara bahagia apa? Baik tempat rekreasi. Lah pulang balik, garing lo balik. Kenapa orang-orang barat itu mengeliling dunianya? Karena nyo tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Nyo tampak bahagianya kalau mencari pemandangan indah ini. Lek kata lo 3 hari di Sikabu, bosan mencari itu. Oh, pertama tiba ya, ancak gunungnya, dingin daerahnya. Coba 3 hari Siko. Labo, bosan. Terus kamu kan dicari kebahagiaan itu. Ya kebahagiaan itu di luar rumah awak diciptakan. Coba suami istri itu memang betul-betul ingin saling membahagiakan. Kok manyuan-nyuan lah mau sekiko lah nafsuan suami istri. Nah, bercanda aja anak, umimu kayaknya tangannya lagi sakit nih, biar habis suapin. Coba hidupkan hal-hal seperti itu dalam keluarga. Hal yang nilainya kecil menimbulkan perasaan-perasaan yang sangat menyenangkan. Demikian, ya. Nasihat pagiku, ada pertanyaan? Hadiah habis? Hadiah habis ya? Baik. Ada yang bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Dah ada? Nah, mamitnya. Lagian pertanyaan tuh biar enggak? Baik. Ada ibu di belakang? Yang pak-pak? Coba yang batanyo sih malih. Batanyo sih. Batanyo sih dah mau no. Karena pun enggak bisa, enggak tahu angka ditanya Ustaz. Itu sakingnya awak enggak tahu angka ditanya itu. Di mana ilmu waktu itu? Nangka ditanya sih enggak tahu bagus batanyo. Nah, itulah kalau orangnya ada wawasan, banyak hal yang akan ditanya. Kalau wawasan banyak yang akan ditanya. Tapi kalau nyak punya membaca buku, ndak punya wawasan, akan ditanya itu ndak do. Ndak tahu akan ditanya. Nyak tahunya ndak tahu, tapi ndak tahu tuh ndak tahu apa. Ndak tahu pun ndak tahu do. Tukar. Kalau bahasa orangnya itu adalah jahil murakkab. Kebodohan yang kuadrat. Awak tahu bodoh tapi di mana bodoh awak ndak tahu. Awak lain merasa bodoh tapi di mana bodohnya awak ndak tahu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, kami mohon dari sini, tadi dibilang amal yang diterima dalam doanya. Oleh sebab itu kami pengen bertanya, mohon tentang sholat. Yang pertama, fikih sholat dari mulai rukun uduk sampai sholatnya. Di rukun yang utama uduk itu bagaimana? Kemudian sholat yang ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah itu yang kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa rukun uduk? Yang pertama rukun ni, niat nang kedua, memasuk muka nang ketiga, masuk tangan kampe, masuk kaki, taik, rambut terus, telinga terus, kaki terus, tartib. Taib. Mencuci muka 3 kali. Rukun, syarat atau sunnah? Mulai bakilaf. Ada ngecek rukun ada kan? Sunnah. Mencuci 3 kali hukumnya sunnah. Nah, itulah pelalunya para jamaah. Rasulullah pernah berwudu 1 kali. Kapan cocoknya kalau 1 kali 3 kali? Kalau orang antri banyak di belakang waktu pendek, nan cocoknya bawa duduk 3 kali, yo tuh 1 kali. Kalau air seketek, ikut kadang-kadang awak saksikan di musim haji kadang-kadang tuh, atau di bulan Ramadan di Makkah sini tuh, ulanglah antri banyak, ngelambui bawa duduk tuh yubana sempurna pak. 3 kali ulanglah antri panjang belakang. Kan sunnah sudah 1 kali juga sunnah. 2 kali juga sunnah, 3 kali juga sunnah, ada sunnahnya itu semua. Tapi kapan 1 kali lebih utama adalah ketika air kurang. Iko keram lah bak netes-netes, kok mau duduk 3 kali. Itu tambah biaya, tidak ada orang lain mendapat air. Itulah ilmu, Pak. Itulah ilmu. Kalau nyoba ilmu, ya kan, tidak sulit. Tiba aja musafir. Itu acok ambo karena itu Pak. Ini imam kan, kok pesawat lah ke boarding lah naik pesawat ya. Nyo jama zuhur jo asar ampe rakaat. Salah saya solat tabiri-biri wah ada naik pesawat tuh. Lah panggilan ketiga, lah di paulah nama awak. Padahal musafir kan boleh solat diberi kelonggaran di jamak dan di qasar. Kadang-kadang solat subuh di bandara Pak, bilang iyalah. Salat subuh itu kalau kabarding lah panggilan sabisma rabbika dibaca ayat. Panjangnya ayat, baca ayat-ayat pan. Kalau orang yang punya fikih, punya ilmu, tahu dia menerapkan ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, itulah sebabnya simpang siur melaksanakan ajaran agama. Makanya barek rasanya ajaran agama. Makanya barek dia. Karena tidak tahu fikih, tidak tahu ilmunya, penerapannya. Nah, taib. Baudu itu yang sunnahnya gigi ke gikuan atau seluruh ke belakang. Ba'a kok dalam sebagian ajaran ada biko kalau tidak punya rambut bu. Memang dalam mazhab Syafi'i itu minimal dibasahi. Itu minimal, bukan yang sempurna. Wuduknya Rasulullah SAW dari depan ke belakang, kembali ke depan, kemudian langsung beraja. Kau bau wuduk? Dah. Itu syarat minimal. Kan barajo PK setelah dulu di pondok pesantren itu ada PK, soalnya kalau di pondok pesantren ringan-ringan. Itu maksudnya minimal. Bahkan ada fuqaha menyebutkan kalau nyo ndak punya
Itu minimal, bukan sempurna. Nah, itulah pentingnya kita perhatikan. Makanya wudhu yang sempurna itu ada 2 kali, 3 kali boleh wudhu. Sebelumnya kumur-kumur dan hidung. Makanya barasi orang muslim itu paling barasi apa? Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian duduk. Muka ini, mana muka Ustaz? Nama aduk kamu muka itu muka. Normalnya muka. Kalau nyobotak kau rambut di siko, kau masuk muka enggak? Enggak. Itu nak masuk muka lah itu. Kan ada lah definisinya muka itu di mah terakhir rambut kayak gitu enggak. Kalau rambut terakhir di siko itu masuk muka deh teko. Enggak, muka sampai di siko. Nah normal. Sudah itu diambil wudhu dari ujung jari kah siku. Itu sunnahnya itu. Nah. Terus kiri. Baru tadi mencuci muka kepala, langsung balik ke depan, terus katalingo. Baru jo kaki-kaki itu siram di ujung kaki wa, disalah-salahkan jarinya itu supaya ndak adonan ndak kena air. 3 kali boleh, 2 kali boleh. Selesai. Baca doa setelah wudhu. Dia apa doa habis wudhu? Nah, adonan apa tapi ndak lo membacanya, lupa. Ada orang yang wudhu ke apa? Buru-buru tak kamarnya. Asal jadi. Nah, kalau dalam agama itu tidak asal jadi. Ba'an yang tak diterima Allah. Salat mulai di takbiratul ihram. Rukun salat. Jam berapa nih? Jam berapa hari? Mulai dari apa? Niat. Kemudian itu apa? Berdiri. Maaf, belum berdiri lah takbir saja. Sudah itu takbiratul. Setelah itu membaca Fatihah. Setelah itu ruku. Baca ayat rukun. Termasuk apa? Syarat. Masuk enggak? I'tidal. Sudah ruku. Kemudian sujud. Sujud pertama. Kemudian duduk. Duduk antara sujud. Kemudian sujud. Kalau nak tahu rukun, yang penting beraja ba'a pelaksanaan salat Rasulullah SAW. Nah, di mana letak tangan kalau Rasulullah SAW? Ada yang kadang-kadang sampai di siko, ada yang sampai di siko. Ada 2 riwayat. Tak baik orang. Ya kan? Tak baik aja orang. Ada itu. Allahu Akbar. Rasulullah justru menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Gini. Bukan gitu. Dan adu ampu menceliat dan acok nampak dan orang melakukan. Nyo salat bantu ke basilat Pak. Ada nampak tak? Sudah itu beko ada nama dia meriangan seketik tidak apa. Ini supaya anggota badan kita ini menghadap kiblat. Itu Rasulullah menghadapkan, maka di telapak punggung tangannya itu menghadap kiblat Rasulullah. Bukan gini. Banyak orang awak solat untuk ikut kok. Bukan gini. Tampaknya boleh sampai di siko boleh. Itu banyak-banyak. Tiba di rukuk enggak boleh lah kepala tu nunduk bana dah. Enggak boleh lah mencedak untuk orang. Tapi mendadak. Tiba di sujud, itu banyaknya yang salah tu. Maju bana ke depan. Hampir menempel paruh jo. Aduh pulau namanya enggak mana itu. Nah itulah paralunya. Apalagi bacaan-bacaan. Ya. Kalau awak baraja, taraso enak solat. Kalau enggak awak baraja, banyak hal yang rasul awak jangda dan barik melaksanakan. Makanya kalau agama itu dipelajari menjadi membawa ketenangan. Makanya salat Rasulullah SAW membawa ketenangan. Arif Nabi salat ya Bilal. Rasulullah kalau sudah istirahatnya ingin salat. Karena di situ dapat kebahagiaannya. Ikut awak salat itu merapat sasa angok. Bahkan kedapet capek selesai salat.
Kenapa? Karena awak belum meresapi. Dan itu ba'a bisanya Ustaz, yojo ilmu. Apalagi hafal baca-bacaan sholat tuh. Direnungkan. Itulah nilai-nilai tadi. Itu yang disebut iqamatus shalah, menegakkan sholat. Jadi makanya ulama membedakan mengarajuan dengan melaksanakan. Kalau mengarajuan selesai, tapi belum tentu punya nih. Makanya kata Rasulullah hadisnya, ada orang sholat yang dapat nilai sholat 100%. Ada yang dapat 50%, ada 25%, ada 10%. Ada yang dapat pahala, tak dapat pahala. Tapi kewajiban badosonya tinggal gugur. Nyolah sholat, tapi dapat pahala dong. Memangnya nak badoso meninggalkan sholat. Nyolah sholat, tapi pahala sholat nak. Nah, dan mawa. Lai salamualaikum assalamualaikum lai mendapat pahala. Dapat pahala berapa persen? Makanya agama seseorang itu dimulai dari sholatnya itu. Makanya wak baraja sampai ke zikir-zikirnya supaya itu tadi ndak ondong ayo ondong ada awak. Ikut orang sih, nampak orang itu loh. Dia kalau habis sholat tuh ada lo nang sujud setelah itu tuh. Ada lo tuh. Kenapa? Abot tanya tuh. Nampak orang baik itu dilakukan nak tahu ada dalilnya. Rancak bentuknya habis sholat manu-manu sebentar itu tuh sujud lah. Itu keluar masa ji. Di mana ada sujud satu-satu? Tidak ada sujud itu harus berhubungan dengan salat atau sujud tilawah atau sujud syukur atau sujud sahwi. Nah, ini banyak amalan-amalan, apalagi bicara masalah-masalah yang sensitif tuh. Nah, kalau di awak kan ada istilahnya menuju hari 40 hari semacam. Kalau bicara itu lagi, oh itu udah sensitif tengah masyarakat. Kalau ditanya dalilnya, alah baik, kok dari dulu orang kayak apa melakukan? Itu yang terjadi itu. Tak tahu mana dalil. Nah, itulah para lu awak dilurian agama itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu tadi. Semoga ini sebagai motivasi untuk kita semakin banyak belajar. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, setiap hari ingin bertambah harta dan uang, tapi jarang kita yang mempunyai pikiran bagaimana ilmu supaya bertambah setiap saat. Dan untuk ibu-ibu, kan ibu landang nggak itu? Oh, kalau ibu cukup ke belakang iko nak sampai ke ujung rambut mana? Gimana? Perempuan terbuka aurat nggak batal wudu? Ada nggak pembatal wudu tuh kalau terbuka aurat? Itu juga banyak tuh pengetahuan apa yang keliru di musim haji itu mencari ataupun apa namanya musim umroh itu banyak tuh ama-ama itu berkeyakinan kalau terbuka aurat batal. Apakah termasuk terbuka aurat itu membatalkan wudu? Berjalan. Sekarang apa wudu? Sudah tutup baju telanjang. Batal wudu enggak? Padusi itu loh. Sudahnya mau wudu, tukar baju di kamar telanjangnya. Batal wudu enggak? Ataupun dari orang yang aurat terbuka ya berdosa, tapi tidak membatalkan wudu. Kalau dicari ada orang non mahram. Kalau nya sama padusi terbuka auratnya yang memang boleh dibolehkan tidak batal. Bersentuh dengan laki-laki itu ada khilaf dari ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal wudunya. Tapi kalau yang berdasarkan dalil Rasulullah SAW sebelum berangkat ke Mansaji itu mencium istrinya Aisyah. Itu di antara hujah ulama mengatakan kalau bersentuh tidak sengaja laki jo pudusi tidak batal wudunya. Tapi kalau bacolek itu berdosa. Walaupun wudu tidak batal tapi berdosa. Itu pendapat ulama lain. Itu juga dua hadis menyebutkan. Ada hadis menyebutkan membatalkan wudu, ada yang tidak. Tapi demikian kehati-hatian ulama justru mengambil hadis yang membatalkan wudu.
Kalaupun hadis lain menyebutkan innama huwa qit'atun minka, itu kan bagian dari bagian tubuhmu. Memang ada hadis lain. Tapi ulama menyebutkan dalam konteksnya lebih tegas hadis yang membatalkan wudu. Kenapa? Ya, dipahami hadis yang pertama tadi hadis yang mansuh oleh hadis yang kedua. Tetapi itu khilaf para ulama. Demi kehati-hatian adalah mengambil pendapat yang membatalkan wudu. Itulah para ulama Barat Jawa. Ya kan? Kalau anak Baraja tidak tahu kedudukan hukum itu, sehingga menyulitkan. Nah, padahal ada kemudahan dalam menjalankan agama kalau dilaksanakan dengan ilmu. Demikian. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak ditampaknya, ada hal-hal yang salah diucapkan. Semoga tidak masuk ke dalam hati, hanya dalam rangka mungkin untuk menjelaskan. Mungkin juga bahasa Minang ambo wala tidak tapek banyak ya. Mungkin ada yang salah-salah kalimat. Mohon maaf, dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.